Yang keempat, ulasan jurnal utama, lalu hasil penelitian jurnal pembanding, terakhir adalah pembahasan ulang dan kesimpulan. Next. Sebelum menuju pada inti ulasan jurnal, ada baiknya kita perlu mengetahui apa itu erupsi vulkanik beserta dampaknya. Maksud saya, berikut merupakan identitas jurnal utama. Identitas jurnal utama berjudul The Effect of Supervolcanic Eruption on Ozone Depletion in a Chemistry Climate Model. Penulis oleh Lu Yangsu, Ke Wei, Sue Wu, S.P. Smyslev, Vincent, dan Veya Galin. Penerbitnya oleh Chinese Committee for International Association of Meteorology and Atmospheric Science atau IAMAS, the Institute of Atmospheric Research at Chinese Academy of Science and Chinese Meteorological Society. Temanya mengenai stratospheric ozone, volcanic eruption, stratospheric aerosol, chemistry climate model. Tahun diajukan pada 12 November 2018, direvisi pada 16 April 2019, dan dipublish pada 30 April 2019 pada jurnal Advance in Atmospheric Science volume 36 nomor 8 halaman 823 hingga 836. Next. Selanjutnya, ini merupakan identitas jurnal pembandingnya yang berjudul The Role of Mount Merapi Eruption in the 2011 Arctic Ozone Depletion. Penulisnya oleh V. Zhu, N.E. Zuifa, dan E.S. Saveliva. Penerbitnya oleh Elsevier. Temanya mengenai Arctic Ozone Depletion, Polar Vortex, Tropical Heating, Stratospheric Equator, to Pool Temperature Gradient, Mount Merapi Eruption. Tahun diajukan pada 1 April 2015, direvisi pada 15 Juli 2017, dan dipublish pada 22 Juli 2017 pada jurnal Atmospheric Environment volume 166 halaman 327 hingga 333. Next. Pendahuluannya, erupsi vulkanik merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas-gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi ini adalah gunung yang sedang meletus atau disebut vulkanisme. Adapun material yang dikeluarkan seperti gas-gas vulkanik, gas-gas tersebut seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen serta gas-gas lainnya. Material yang lain seperti lava, aliran pasir, batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung berapi itu dapat memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Selain dampak negatif juga terdapat dampak positifnya. Namun banyak dari kita belum mengetahui bahwa letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan lapisan ozon bumi itu menipis. Perubahan ozon setelah letusan gunung berapi bergantung pada jumlah klorin di stratosfer yang saat ini masih meningkat akibat dari pelepasan klorofluorokarbon atau CFC oleh aktivitas manusia. Letusan gunung berapi pada masa yang akan datang bisa memulai reaksi kimia yang akan merusak lapisan ozon yang sudah terkontaminasi di bumi. Tingkat kerusakan lapisan ozon yang diakibatkan oleh ledakan besar dan eksplosif bergantung pada kimia atmosfer yang kompleks, termasuk tingkat emisi buatan manusia di atmosfer. Dengan menggunakan pemodelan kimia yang canggih, para peneliti mengeksplorasi apa yang akan terjadi pada lapisan ozon sebagai respon terhadap letusan gunung berapi skala besar selama sisa abad yang ini. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai data dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Mohon izin Pak, untuk jurnal utama, penelitian ini terdapat dua model yang digunakan antara lain Massive Parallel Trajectory Calculation atau MP-TRAC dan juga model Chemistry Climate Model atau bisa disingkat dengan CCM. Langkah pertama yang dilakukan adalah memodelkan kejadian meletusnya Gunung Pinatubo dan kejadian letusan 100 kali Pinatubo. Dari running model ini akan didapatkan dua stratospheric aerosol distribution. Kemudian dilakukan regresi linear dengan data aerosol dari
couple model intercomparison project PES 6, di mana hasil dari regresi ini akan menghasilkan stratospheric aerosol data skenario sebagai inputan untuk model chemical climate model. Secara umum, terdapat dua proses pemodelan yang dijalankan dalam penelitian ini. Pemodelan pertama dilakukan untuk mengetahui akibat dari meletusnya dua gunung api super, yaitu Gunung Pinatubo dan Elchicon. Terdapat penipisan lapisan ozon dengan menggunakan SATS. Sedangkan pemodelan kedua dilakukan dengan skenario kejadian meletusnya gunung api super di masa yang akan datang berdasarkan 100 kali dari letusan Gunung Pinatubo terhadap penipisan lapisan ozon dengan mempertimbangkan semua faktor antropogenik dan ozon displacement subtest skenario dan tanpa mempertimbangkan faktor antropogenik dan ODS. Faktor ODS sendiri berasal dari RCP 8.5 yang diolah menggunakan model CSM yang menghasilkan lapisan stratosfer yang lebih dingin. Untuk menganalisa pengaruh dari meletusnya gunung api super ini, maka data yang digunakan adalah dataset dari tahun 1979 sampai 99. Pada running pertama, nilai set dimasukkan untuk melihat pengaruh dari injeksi aerosol dari meletusnya gunung berapi super. Sedangkan pada running kedua, dataset hanya menggunakan data tahun 1979, yang artinya perubahan nilai set akibat dari meletusnya gunung berapi seperti tidak dimasukkan. Terus dalam proses analisanya digunakan dua metode untuk melihat tingkat penipisan lapisan ozon. Metode pertama adalah berdasarkan selisih data ozon pada saat 2 tahun setelah kejadian dan 2 tahun sebelum kejadian. Kemudian metode kedua adalah selisih dari hasil basic run atau running pertama dikurangi dengan fixed run yaitu running kedua. Kemudian dibandingkan juga dengan data era interim yang sudah diinjek data KBO dan ENSO serta tanpa KBO dan ENSO. Data era interim sendiri berisi beberapa data di dalamnya, diantaranya adalah data ozon, suhu, angin, dan SST. Tetapi yang digunakan adalah data ozon untuk data interim ini sendiri. Untuk flowchart dari metode penelitian tersebut, dimulai dari data-data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama ada data era interim yang diperoleh dari ECMWF, di mana data tersebut berisi data ozon, suhu, angin, dan SST. Dan yang kedua dapat dilihat dari flowchart-nya, yaitu ada data CMIP 6 stratosfer aerosol data disediakan dalam 3 dimensi, waktu, altitude, dan latitude yang diperoleh dari website WRCP Climate. Yang terakhir ada data rekonstruksi iklim RCP 8.5 2040 sampai 2060, di mana untuk dari flowchart-nya untuk data era interim menggunakan model MP-TRACH, yaitu model MP-TRACH ini adalah model untuk analisis proses transport atmosfer di troposfer dan stratosfer, lalu menentukan stratospheric aerosol distribution atau SAD. Kemudian hasilnya tadi akan dibuat menjadi bentuk regresi linear. Untuk data CMP 6 stratosfer aerosol data akan dibuat menjadi bentuk regresi linear, di mana kedua data tersebut yaitu era interim dan MP-TRACH yang hasil dari bentuk regresi linearnya tadi akan dibuat data skenario stratospheric aerosol atau yang disebut dengan SADS. Lalu selanjutnya akan dimodelkan dengan CCM atau Charismatic Chemistry Climate Model dengan data RCP 8.5 2050 sampai 2060. Kemudian mendapatkan hasil data penurunan konsentrasi ozon dan selesai. Next. Untuk jurnal pembanding, data yang digunakan adalah data letusan gunung berapi yang diambil dari vulkanisme Global Smithsonian Institution, dan data letusan gunung berapi diambil dari program vulkanisme Global Smithsonian Institution, dan data network for detection of atmospheric composition change, Global Volcanic Program, and Polar Stratospheric Pulse. Untuk metode menggunakan standar dengan kurang lebih 1 standar deviasi untuk data profil ozon di atas stasiun Summit dengan konfigurasi variabel Goddard Space Flight Center yang konfigurasinya ada di gambar di bawah ini. Next.
Untuk flowchart-nya sendiri, di sini ada dua data. Yang pertama tadi yang disebutkan rekan saya, itu data letusan gunung berapi yang diambil dari GFP atau Global Forensic Program, Volcano Program. Dan yang kedua ada data profil kondisi dan profil ozon station summit, di mana datanya ini ada dua, data GSVC Coordinate Specific Center dan NDACC, yaitu Network for the Detection of Atmosphere Composition Change, di mana tadi akan dibikin metode standar deviasi dan dianalisis. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil ulasan pada jurnal utama. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang dari penelitian jurnal utama, di mana latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada kejadian penipisan ozon pada tahun 2011. Ozon pada lapisan stratosfer merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia yang mana berperan sebagai penyaring radiasi ultraviolet yang berbahaya. Semenjak ditemukannya lubang ozon di Antartika pada tahun 1980, dampak serius untuk kesehatan dan lingkungan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Nah, langkah-langkah global perlu dilakukan untuk menekan terjadinya penipisan lapisan ozon. Salah satunya adalah dengan menganalisis mengenai aerosol vulkanik yang juga dapat menguras lapisan ozon. Nah, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa parah penipisan ozon yang terjadi pada saat setelah kejadian gunung meletus, dengan studi kasus pada saat setelah meletusnya El Chichon dan pada tahun 1982 dan Pinatubo pada tahun 1979. Mohon maaf, ini ada kesalahan nulis, harusnya 1979. Kemudian, serta untuk mensimulasikan juga dampak dari letusan gunung berapi super terhadap penipisan lapisan ozon dengan menggunakan model gabungan dari proses kimia dan iklim, serta model transport, dengan objek percobaannya adalah letusan gunung Pinatubo dan skenario ketika satu kali letusan gunung Pinatubo yang terjadi di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan juga faktor ODSS dari keluaran RCP 835. Nah, pada penelitian jurnal utama ini diketahui bahwa penipisan lapisan ozon yang terjadi akibat meletusnya gunung berapi terjadi melalui mekanisme reaksi kimia dari partikel yang dihamburkan atau diinjeksikan ke udara pada saat erupsi. Partikel utama yang diinjeksikan ke udara pada saat erupsi adalah SO4 salah satunya, yang mana menjadi tempat atau media terbaik untuk terjadinya reaksi heterogenitas. Nah, reaksi heterogenitas inilah yang akan menurunkan tingkat NOx di lapisan atmosfer dan juga akan meningkatkan keluar aktif, yang mana keluar aktif inilah yang akan memecah O3 menjadi O2 sehingga konsentrasi O3 di stratosfer semakin berkurang. Mekanisme dari penipisan ozon ini dapat kita lihat pada diagram di samping. Berdasarkan data hasil pemodelan, diketahui bahwa pada saat kejadian erupsi gunung El Chichon pada tahun 1982 dan Pinatubo pada tahun 1979, terjadi penurunan konsentrasi NOx dan peningkatan core aktif pada lapisan 60 hektopascal. Kandungan NOx di atmosfer dan terjadinya peningkatan core aktif pada lapisan 50 HPA ini, kondisi ini akan mengakibatkan penurunan lapisan ozon di hampir seluruh bagian bumi. Berdasarkan hasil pemodelan, diketahui bahwa anomali negatif ditemukan pada lapisan ozon di beberapa skenario atau metode yang dilakukan di lapisan 50 sampai dengan lapisan 10 hektopascal di seluruh bumi. Nah, kemudian hasil pemodelan penipisan ozon setelah letusan gunung berapi. Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ozon setelah letusan gunung berapi Pinatubo menunjukkan bahwa setelah kejadian setelah letusan terjadi penipisan konsentrasi ozon hampir di seluruh belahan bumi. Penipisan ozon terparah terjadi di daerah lintang rendah. Hal ini disebabkan oleh pusat letusan yang berada di daerah tersebut, di mana aerosol dari erupsi gunung berapi terinjeksi secara langsung ke lapisan stratosfer sehingga meningkatkan proses terjadinya reaksi heterogenitas di lapisan tersebut. Nah,
Selain itu, fenomena KBO dan ENSO juga memiliki pengaruh yang berbeda dalam penipisan lapisan ozon, di mana dampak ENSO dan KBO yang terjadi setelah erupsi mengakibatkan peningkatan jumlah lapisan ozon di wilayah tropis. Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan wilayah kutub selatan. Ini bisa kita lihat pada garis warna warna biru dan warna ungu ini, ketika kita memasukkan pengaruh dari KBO dan ENSO, hasil yang berbeda ditunjukkan di mana garis warna biru di wilayah kutub selatan menghasilkan apa ya, tidak terjadi penurunan konsentrasi ozon. Sedangkan pada wilayah tropis menunjukkan hasil penurunan konsentrasi ozon. Pada jurnal ini tidak begitu dijelaskan mengenai penyebab dari penurunan tersebut. Namun namun bakalan dijelaskan lebih jauh, sedikit dijelaskan juga di penelitian atau di penelitian atau di jurnal pembanding yang akan dibahas selanjutnya. Nah, secara sekilas di jurnal ini juga dijelaskan bahwa kejadian ENSO mengakibatkan terjadinya perlambatan terhadap pembentukan PSCS atau polar stratospheric cloud, di mana polar stratospheric cloud ini atau awan stratospheric polar ini menjadi tempat terjadinya proses reaksi heterogenitas yang lapisan ozon. Nah, garis merah dan garis warna hijau ini merupakan hasil dari pemodelan di mana dengan kalau garis merah ini menunjukkan penurunan lapisan ozon dengan membandingkan konsentrasi ozon setelah 2 tahun setelah kejadian letusan dan 2 tahun sebelum letusan. Sementara garis hijau ini diperoleh dari nilai basic run dan dikurangi dengan fixed run yang sudah dijelaskan di bagian metode penelitian. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya yakni penipisan ozon disebabkan oleh letusan supervulkanik. Di sini merupakan skenario untuk mengetahui bagaimana keadaan ozon ketika terjadi letusan supervulkanik pada tahun-tahun yang akan mendatang. Gambar di samping merupakan hasil rekonstruksi penipisan lapisan ozon secara vertikal yang dilakukan oleh model CCM dengan skenario pada saat terjadi letusan supervulkanik untuk tahun-tahun yang akan datang. Hasilnya terjadi penipisan ozon yang kuat pada rata-rata global. Untuk skenario pertama yakni Pinatubo 100 kali 2050 tanpa adanya faktor antropogenik ODS ditunjukkan dengan garis biru, sedangkan skenario kedua yakni skenario Pinatubo 100 kali dengan faktor antropogenik ODS ditunjukkan pada garis merah. Data anomali ini diperoleh dengan membandingkan selisih rata-rata kerusakan ozon 2 tahun setelah kejadian dengan 2 tahun sebelum kejadian. Di mana hasilnya untuk rata-rata penipisan ozon tropis yang dimana digambarkan pada gambar B menunjukkan penurunan ozon yang lebih buruk daripada rata-rata global untuk kedua skenario dengan nilai sebesar 1,4 ppm pada lapisan 5 HPA untuk skenario pertama dan 1 ppm pada skenario kedua. Untuk rata-rata penipisan ozon di kutub utara, skenario pertama menunjukkan penipisan ozon terburuk sekitar 1,3 ppm pada 3 HPA, sedangkan skenario kedua menunjukkan penipisan ozon yang terburuk sekitar 1 ppm pada 3 HPA. Untuk rata-rata kutub selatan yang mana digambarkan pada gambar D, penipisan ozon tidak separah di daerah lain, di mana skenario pertama penipisan ozon terparah adalah pada 30 HPA sekitar 0,8 ppm yang nilainya lebih kecil daripada wilayah kutub utara dan tropis. Untuk skenario kedua menunjukkan sedikit penipisan pada 30 HPA ke atas dengan pengurangan terburuk sekitar 3 HPA dengan nilai sebesar 0,2 ppm. Next. Selanjutnya untuk gambar di samping yakni
menunjukkan total penipisan ojon sebagai fungsi waktu atau time series pada skenario pertama dan kedua. Untuk skenario pertama, rata-rata ojon global menunjukkan penurunan yang kuat yang digambarkan pada gambar A dengan penipisan terburuk sekitar 6% dibandingkan dengan 2 tahun sebelum letusan, dan skenario kedua menunjukkan penipisan kandungan ozon tetapi lebih kecil dari skenario pertama. Penurunan rata-rata global terburuk adalah sekitar 2,5% dibandingkan dengan 2 tahun sebelum letusan. Untuk tropis, penipisan terburuk sekitar 6,4% untuk skenario pertama dan 4,4% untuk skenario kedua. Keduanya menunjukkan hasil yang lebih buruk dibandingkan rata-rata global. Untuk wilayah kutub utara dan kutub selatan, penipisan ojon menunjukkan variasi yang besar, terutama di wilayah kutub utara. Ini dikarenakan aerosol yang dikeluarkan pada daerah tropis yang mana awalnya diinjeksikan ke stratosfer tropis akan diangkut ke kutub oleh BDC atau yang biasa disebut Brewer-Dobson Circulation. Ditambah juga oleh faktor jadinya pembentukan PSC yang dimana PSC sendiri merupakan pola stratospheric clouds yang merupakan awan tinggi yang terbentuk di stratosfer PSC yang hanya terbentuk pada suhu sangat rendah, yaitu di bawah minus 80 derajat Celcius. PSC sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya heterogeneous atau reaksi fase heterogen, di mana reaksi fase heterogen adalah suatu reaksi berlangsung lebih efektif di permukaan fase padat atau es. Aerosol dan PSC bersama-sama menyebabkan penipisan ozon di musim dingin dengan BPA melalui serangkaian reaksi heterogenitas. Next. Kesimpulan dari jurnal utama berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemodelan dengan menggunakan MPTRAK dan CCM dapat digunakan untuk merekonstruksi kejadian penipisan ozon akibat dari letusan Gunung Barkisupat. Reaksi heterogenitas dan terjadinya pembentukan PSCS menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perusakan pada lapisan ozon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua skenario yang dilakukan, yakni skenario 2050 100 kali kejadian letusan gunung berapi Pinatubo dengan tanpa mempertimbangkan efek antropogenik zat perusak ozon atau ODCS, dan skenario 100 kali Pinatubo dengan mempertimbangkan zat perusak ozon natural menunjukkan bahwa skenario pertama memberikan hasil penipisan ozon yang lebih tinggi dibandingkan skenario kedua. Daerah tropis menjadi daerah dengan nilai kerusakan paling tinggi berdasarkan pada dua proses penilaian yang dijalankan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ya, lanjut pada hasil penelitian jurnal pembanding, di mana hasil penelitian jurnal pembanding berdasarkan penelitian ini pada tanggal 28 Maret pada 2011 pada ketinggian 14 sampai 28 km di wilayah kutub utara terjadi penipisan ozon yang cukup parah. Atau pada tahun ini penipisan merupakan tercatat sebagai tahun dengan tingkat penipisan yang tertinggi, salah satu tertinggi setelah 16 tahun. Serta penipisan ozon pada tahun ini adalah 70% dari rata-rata klimatologis selama 16 tahun sejak 1997 sampai 2016 dengan nilai terendah yang tercatat pada periode pengamatan mencapai 2.220 DDU. Atau jika kita konversi kepada nilai part per billion volume setara dengan 26 kali 9 kali 10 pangkat 6 ppbv. Nah, garis ungu ini menunjukkan nilai rata-rata konsentrasi ozon pada bulan Maret di tahun 2011. Sementara garis merah ini menunjukkan konsentrasi ozon pada tanggal 28 Maret 2011. Nah, sedangkan garis hijau ini merupakan rata-rata klimatologi dari tahun 1997 sampai dengan 2016. Nah, pertanyaannya kenapa tanggal 28 Maret 2011 yang dianalisis kenapa tidak pada saat kejadian letusannya atau pada bulan September. Hal ini dikarenakan proses pemanasan atmosfer atau stratosfer ini mengalami lag di mana proses pemanasan yang terjadi mulai pada
bulan Februari sampai dengan bulan Maret, yang dimana puncaknya itu pada bulan pemanasan tersebut pada bulan Maret, tepatnya pada 28 Maret, di mana gradien suhu antara wilayah polar dan wilayah tropis ini mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga peningkatan ini akan berpengaruh terhadap penguatan polar vortex. Nah, polar vortex inilah yang nantinya akan mendorong atau menginduksi pembentukan dari awan stratosferik polar, yang mana ketika semakin menguatnya fenomena atau penguatan polar vortex, pembentukan awan akan semakin besar dan penipisan ozon akan semakin besar juga. Nah, kemudian pemanasan lapisan laut stratosfer setelah Gunung Merapi meletus pada tahun 2011. Secara umum terjadi penurunan suhu dan peningkatan suhu dan peningkatan kecepatan angin khususnya pada bintang 60 derajat dan pada ketinggian 7 milibar dan pada ketinggian 50 milibar dari nilai rata-rata klimatologisnya pada daerah lintang tinggi antara 60 derajat sampai 90 derajat. Penurunan suhu tertinggi terjadi pada periode Februari sampai Maret atau beberapa bulan setelah letusan Gunung Merapi. Masa tinggal aerosol sulfat di udara yang cukup lama mengakibatkan terjadinya lag penurunan suhu di atmosfer polar dan terjadinya peningkatan suhu di stratosfer ekuator. Setelah terjadinya peningkatan suhu ini, volume SCS meningkat dan terjadi penurunan konsentrasi ozon secara signifikan di wilayah polar pada periode yang sama. Nah, bisa kita lihat bahwa pada gambar grafik di samping, yang nilai 70 milibar ini merupakan kecepatan angin pada lintang 60 derajat pada dua lapisan, yakni 70 milibar dan 50 milibar. Sedangkan grafik di bawahnya merupakan minimum temperatur di wilayah polar pada lintang 60, rata temperatur minimum pada lintang 60 sampai 90 derajat dari nilai rata-ratanya. Di mana bisa kita lihat di garis warna merah yang di highlight dengan warna merah, penurunan suhu yang tertinggi terjadi pada bulan Maret di dua lapisan, yakni 70 milibar dan 50 milibar. Sedangkan peningkatan angin juga hal ini juga dibarengi juga dengan peningkatan angin pada kedua lapisan. Nah, selain terjadi peningkatan angin di 60 derajat dan penurunan suhu di 60 sampai 90 derajat bintang utara, juga terjadi peningkatan volume PSC atau polar stratospheric cloud, di mana nilai PSC tertinggi terjadi di antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret dan paling banyak terjadi di bulan Maret. Nah, apabila kita bandingkan lagi dengan nilai total ozon di grafik di bawah nilai grafik PSC, diketahui bahwa pada bulan Maret atau khususnya di pertengahan bulan Maret, nilai total ozon pada bulan tersebut mengalami penurunan dari nilai rata-rata klimatologisnya. Di mana nilai rata-rata klimatologisnya ini sudah ditambahkan dengan kurang lebih satu standar deviasinya. Dan hasil dari total ozon di grafik tersebut masih menunjukkan nilai yang lebih rendah dari rata-ratanya. Nah, kemudian kondisi temperatur yang berkebalikan antara wilayah ekuator dan polar ini mengakibatkan peningkatan nilai EPG atau Equator Polar Gradient. Nah, peningkatan gradient ini akan meningkatkan polar vortex, sehingga mendorong terbentuknya awan-awan stratosferik di kutub utara, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, untuk mengetahui penguatan tersebut, pada penelitian ini dilakukan pemantauan terhadap maksimum potensial vorticity di bintang 60 derajat, di mana terjadi penguatan di mana terjadi peningkatan potensial vorticity pada ketinggian 20 km, 25 km, dan ketinggian 32 km, yang mana ketinggian-ketinggian ini merupakan daerah terbentuknya awan-awan stratosferik polar.
Selanjutnya akan dibahas ulang tentang jurnal pembanding dan jurnal acuan. Next. Secara umum, kedua jurnal dapat melengkapi pertanyaan-pertanyaan seputar proses penipisan lapisan ozon akibat letusan gunung berapi yang tidak dapat dijawab pada penelitian di jurnal utama dan penelitian di jurnal kedua. Kedua penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa aerosol dari erupsi vulkanik yang diinjeksikan ke udara pada saat gunung meletus menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan-lapisan ozon selain akibat dari faktor antropogenik. Konsen dari penelitian pertama adalah memodelkan kejadian letusan gunung berapi super dengan acuannya letusan Pinatubo pada tahun 1991 dengan pendekatan yang didasarkan pada reaksi heterogenitas pada H2SO4 dari aerosol cepat yang diinjeksikan pada saat erupsi. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal utama, yakni kelebihannya penjelasan pada jurnal yang baik, data yang digunakan mendukung penelitian, bahasa yang mudah dipahami, dapat memberikan gambaran di masa depan tentang penipisan ozon yang terjadi apabila terjadi erupsi vulkanik. Untuk kekurangannya, data yang digunakan kurang begitu jelas dalam hal penjelasannya. Kemudian sumber dari data yang masih ambigu, penjelasan diagram reaksi heterogenitas yang kurang begitu jelas atau bisa dibilang kurang mendetail dalam hal menjelaskan reaksinya. Beberapa penjelasan data dijelaskan pada bagian yang kurang berkaitan. Untuk alur penelitiannya kurang begitu tertata rapi. Hasil penelitiannya kurang dijelaskan secara terperinci. Next. Kemudian ada perbandingan antara jurnal utama dan pembanding, di mana jurnal utama lebih mengetahui seberapa besar penipisan ozon yang ditimbulkan saat erupsi, baik tanpa adanya faktor antropogenik dan adanya faktor antropogenik. Sedangkan jurnal pembanding itu sendiri lebih menjelaskan dampak pengaruh dari suhu dan kecepatan angin terhadap pergerakan aerosol yang menyebabkan terjadinya penipisan ozon. Pada jurnal pembanding, untuk analisa suhu dan kecepatan angin lebih dijelaskan. Kemudian untuk jurnal utama lebih dijelaskan bagaimana reaksi yang terjadi pada saat erupsi yang tidak dijelaskan pada jurnal pembanding. Untuk jurnal pembanding sendiri lebih berfokus pada proses dinamika atmosfer. Untuk jurnal utama dapat menggambarkan proyeksi masa depan yang dimana apabila terjadi letusan yang lebih besar dari letusan Gunung Api Pinatubo berdasarkan skenario yang dibuat pada pemodelan CCM dan MTRAK yang telah dibuat. Untuk jurnal pembanding, metode yang digunakan yakni metode rata-rata di mana dilakukan rata klimatologi dengan standar deviasi kurang lebih dari 1 yang hasilnya dilakukan perhitungan TFT. Untuk jurnal utama lebih terfokus pada penipisan ozon yang diakibatkan oleh reaksi kimia. Untuk jurnal pembanding lebih menjelaskan ke pengaruh erupsi terhadap naiknya anomali suhu tropis dan hubungannya terhadap penipisan ozon yang terjadi. Untuk jurnal utama, skenario yang dibuat dapat memberikan gambaran mengenai penipisan ozon akibat erupsi gunung api super. Untuk jurnal pembanding, visualisasi data, jurnal memberikan grafik dan peta untuk melengkapi penjelasan yang lebih kompleks dalam hal anomali suhu. Serta untuk jurnal pembanding, gambaran visual pada jurnal lebih baik dibandingkan jurnal utama dan dapat menjawab kekurangan penjelasan pada jurnal utama. Next. Baiklah, setelah mengulas kedua jurnal tersebut, kita dapat tarik kesimpulan secara umum. Kedua jurnal dapat melengkapi penjelasan seputar proses penipisan lapisan ozon akibat dari letusan gunung berapi yang pada satu sama lain kurang begitu dijelaskan. Kedua penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa aerosol dari erupsi vulkanik yang diinjeksikan ke udara pada saat gunung meletus menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon selain akibat dari faktor antropogenik.
Konsen dari penelitian pertama adalah memodelkan kejadian letusan Gunung Merapi Super di masa depan dengan acuannya adalah letusan Gunung Pinatubo pada tahun 1991 dengan pendekatan yang didasarkan pada proses kimia, yakni reaksi heterogenitas pada H2SO4 dari aerosol sulfat yang diinjeksikan pada saat erupsi terjadi. Metode pemodelan yang dilakukan untuk analisis penipisan secara global. Sementara pada penelitian kedua, konsennya lebih fokus pada analisis penyebab terjadinya penurunan konsentrasi ozon yang cukup parah pada tahun 2011 di wilayah Kutub Utara, di mana jika pendekatan penelitian pertama lebih spesifik pada proses kimia di atmosfer, di penelitian kedua ini lebih spesifik pada faktor dinamika atmosfer akibat dari letusan Gunung Merapi dan pengaruhnya terhadap penipisan lapisan ozon pada tahun 2011 pada suatu titik, yakni Kutub Utara. Kedua penelitian dapat saling melengkapi dan dapat menjadi acuan dasar untuk penelitian lebih lanjut guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, silakan dari Taruna dulu. Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Izin memperkenalkan Pak. Lutfi dulu ya. Lutfi dulu ya. Iya Pak. Izin Pak, nama saya Muhammad Ditya, NPT 21180012. Izin bertanya kepada teman-teman sekalian. Sebutkan pada bagian jurnal utama ada faktor antropogenik ODSS. Faktor antropogenik ODSS itu apa? Terus tadi juga kayak disebutkan pada bagian apa saya lupa itu kalau hasilnya yang tanpa faktor antropogenik ODSS itu menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Nah, itu kenapa menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Kemudian yang untuk jurnal pembandingnya, kan tadi untuk niatnya itu, untuk tujuannya itu melihat pengaruh penipisan ozon di tahun 2011 itu ya di Kutub Utara. Nah, bagaimana proses atau skema yang terjadi sehingga penipisan ozon di tahun 2011 itu lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ditampung dulu deh. Kalau gitu, tadi ada yang mau nanya tadi soalnya. Izin Pak, saya Pak. Iya, ya, silakan. Izin Rensi, memperkenalkan diri. Iya Pak. Nama Rensi, ingin bertanya. Kan tadi bagian hasil penelitian yang bagian reaksi heterogenitas tadi disebutkan kalau H2SO4 itu menjadi media reaksi heterogenitas yang menurunkan tingkat NOx di troposfer. Sebenarnya reaksi heterogenitas H2SO4 yang kayak gimana yang bisa menurunkan NOx tersebut, dan apakah setiap erupsi gunung itu menurunkan NOx atau ada yang justru menaikkan NOx-nya? Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Biar ditampung sekalian. Barangkali ada lagi satu lagi. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Rehan. Ya, silakan. Izin Pak, pertanyaan saya terkait grafik hasil pemodelan ozon yang dijelaskan oleh Firman pada jurnal utama tadi. Untuk grafik perubahan dari ozon yang terjadi di Kutub Utara dan Kutub Selatan, sambil ditunjukin gambarnya. Sambil ditunjukin. Izin Pak, apakah masih terdengar? Masih. Ya, Pak. Pada grafik yang mengenai perubahan itu, di Kutub sebentar. Utara dan... Itu operatornya nggak nunjukin grafiknya. Nah, tunjukin dulu mana biar kelihatan kan yang ditanyakan. Saya juga bingung kalau nggak kelihatan ditanya. Oke, gimana? Yang mana? Di jurnal utama, Pak. Sebelum ini. Ya, benar ini. Nah, ya. Pada grafik yang kanan itu kan
terjadi di kutub utara dan kutub selatan. Nah, pertanyaan saya, kenapa pola perubahan ozonnya itu sangat berbeda gitu? Kenapa yang di kutub selatan, yang sebelah kanan itu hasil perubahan ozonnya itu sangat besar gitu dibandingkan yang terjadi di kutub utara. Sekian, Pak. Terima kasih. Iya, betul. Saya juga mau nanya itu tadi. Bisa begitu ya? Padahal Gunung Pinatubo adanya di utara ya. Silakan dijawab. Coba. Mau dijawab apakah Ya, boleh silakan. dari pertanyaan Raihan dulu, Pak? Iya, boleh, silakan. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan. Jangan coba menjawab lah, masa dicoba. Saya akan jawab, ya maaf Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan. Nah, sebelumnya perlu diluruskan dulu bahwa nilai minus ini menunjukkan penurunan lapisan ozon. Jadi ketika semakin turun nilainya, berarti penipisan ozon lebih parah terjadi di wilayah ini. Misalkan ini di tropis, berarti di wilayah tropis yang lebih parah. Nah, adapun perbedaan antara penurunan lapisan ozon di wilayah kutub utara, North Polar, dan kutub selatan ini disebabkan oleh perbedaan pada proses penguatan dari polar vortex, di mana polar vortex ini lebih kuat di wilayah kutub utara dibandingkan wilayah kutub selatan. Kenapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena perbedaan dari komposisi dari kedua wilayah tersebut, di mana wilayah dari kutub utara ini didominasi oleh daratan, sementara di wilayah kutub selatan ini didominasi oleh lautan. Nah, posisi tersebut mengakibatkan di wilayah utara itu gradien itu lebih tinggi daripada di wilayah kutub selatan, karena kami berkaitan dengan massa jenis dari daratan itu lebih tinggi dibanding lautan, sehingga pada musim peralihan antara musim dingin ke musim semi itu akan mengakibatkan peningkatan pada nilai polar vortex. Nah, karena tadi adanya letusan, nah ketika terjadinya letusan ini berbarengan dengan kejadian peningkatan polar vortex akibat dari perubahan musim tersebut, sehingga nilai dari penurunan ozon ini terjadi perbedaan antara di wilayah kutub utara dengan wilayah kutub selatan. Nah, namun demikian pada penelitian ini kurang dijelaskan kenapa nilai dari wilayah kutub selatan lebih positif dengan ketika kita memasukkan pengaruh dari nilai ENSO dan KBO ketimbang di wilayah kutub utara. Tapi jika secara hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa secara umum kedua wilayah tersebut mengalami penurunan konsentrasi ozon, tetapi wilayah terparah terjadi di wilayah kutub utara. Sekian Pak jawabannya. Kutub selatan atau kutub utara? Kutub utara Pak. Kutub utara ya? Ya. Oke. Silakan yang lain. Ntar dulu, Raihan gimana tadi pertanyaan Raihan? Udah jelas belum? Bingung apa gimana? Siap sudah, Pak. Ya, berikutnya pertanyaan yang lain. Gimana? Kok ada suaranya sih? Belum ya? Mohon izin Pak, mohon maaf. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rensi tadi mengenai apakah setiap H2SO4 akan mengakibatkan terjadinya penurunan NOx
Dan kemudian pertanyaan berikutnya tuh, pertanyaan keduanya, mohon izin, siapa boleh diingat lagi yang pertanyaan keduanya? Reaksi heterogenitas yang kayak gimana yang bisa menurunkan NOx, kayak reaksi kimianya itu seperti apa kok bisa berpengaruh ke NOx gitu. Sama yang terakhir itu yang apa, setiap letusan bagaimana yang dapat mengakibatkan penurunan NOx ya? Iya. Oke, jadi ada 3 pertanyaan dari Rensi. Yang pertama itu, apakah setiap H2SO4 akan mengakibatkan terjadinya penurunan NOx? Ya, jawabannya itu adalah tergantung dari distribusi dari aerosolnya dan jumlah dari aerosol yang diinjeksikan ke lapisan atmosfer. Di mana pada letusan-letusan gunung dengan skala FEI lebih dari 3, seperti 3 dan 4 untuk supervulkanik atau 4/5 itu, akan mengakibatkan terjadi penurunan NOx. Jadi yang signifikan di seluruh di beberapa wilayah di seluruh dunia. Nah, sedangkan jika di bawah skala 3 itu, letusan gunung berapi di bawah skala 3, akan si penurunan NOx itu tidak separah ketika letusan gunung berapi dengan skala lebih dari 3. Nah, kemudian selain dipengaruhi juga oleh tingkat letusan juga, nah penurunan NOx ini juga dipengaruhi oleh tingginya kolom abu yang dikeluarkan pada saat erupsi vulkanik, di mana semakin tinggi abu yang dikeluarkan pada saat erupsi vulkanik, maka penurunan NOx ini akan semakin turun. Dan selain itu, penurunan NOx ini secara sederhananya itu disebabkan oleh penurunan temperatur di stratosfer akibat dari diinjeksikannya aerosol ke udara, di mana aerosol inilah yang akan mengabsorpsi radiasi gelombang panjang dari gelombang panjang dari matahari, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan suhu di atmosfer dan mengakibatkan penurunan NOx. Nah, sebaliknya, si abu vulkanik atau si aerosol yang diinjeksikan ke udara pada saat erupsi vulkanik ini akan mengakibatkan tadi pembentukan reaksi heterogenitas, yang mana reaksi heterogenitas ini akan menghasilkan 2 atom aktif klor aktif, yang mana klor aktif ini akan bereaksi dengan ozon atau O3 di udara. Oke, demikian untuk jawaban pertanyaan dari Nancy. Yang lain nggak ada yang jawab, si Firman doang yang jawab. Oke, tadi yang pertanyaannya si siapa tadi? Lutfi ya? Siapa tadi? Satu lagi tadi. Mohon izin Pak, izin untuk menjawab pertanyaan Lutfi Pak. Iya. Baik, untuk tadi pertanyaan Lutfi, yang pertama itu adalah apa pengertian dari ODS, dan kemudian yang kedua itu adalah kenapa pada saat ODS dengan mempertimbangkan faktor ODS, penurunan ozon mengalami peningkatan, sedangkan dengan tidak memperhitungkan faktor ODS, penurunan ozon mengalami penurunan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mengenai bagaimana skema dari penurunan lapisan ozon pada saat kejadian meletusnya gunung berapi pada tahun 2011. Oke, pada pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya.
ODS itu pengertiannya itu adalah ozone displacement subtract atau zat perusak ozon. Nah, kemudian pada hasil penelitian pada hasil penelitian pada hasil rekonstruksi penipisan ozon secara vertikal yang dilakukan dengan model pemodelan CCM dengan skenario pada saat letusan supervulkanik untuk tahun-tahun yang akan datang, hasilnya terjadi penipisan ozon yang kuat pada rata-rata global. Untuk skenario pindah-pindah tubuh satu sekali pada tahun 2050 tanpa faktor antropogenik, ditunjukkan dengan garis warna biru, dan skenario pindah tubuh 100 kali dengan faktor antropogenik (ODSS) ditunjukkan pada garis warna merah. Data anomali ini diperoleh dengan membandingkan sisa rata-rata kerusakan ozon 2 tahun setelah kejadian dan dengan 2 tahun setelah kejadian. Nah, ini juga merupakan salah satu kekurangan dari penelitian ini, di mana tidak begitu dijelaskan mengenai kenapa faktor antropogenik dari ozon displacement subtract ini pengaruhnya itu tidak sesuai dengan teori ataupun persepsi kita bahwa penambahan faktor antropogenik akan meningkatkan penipisan lapisan ozon. Nah, di mana hasil dari pemodelan ini justru menghasilkan nilai yang berkebalikan dengan persepsi kita, di mana kita seharusnya si ODS ini akan meningkatkan penipisan lapisan ozon, tetapi pada kenyataan hasil dari analisis hasil dari perhitungannya itu kurang tidak menghasilkan penipisan lapisan ozon yang signifikan. Nah, mungkin itu untuk jawaban pertanyaan kenapa ODS ini mengalami tidak meningkatkan lapisan ozon, dan sebaliknya justru yang tanpa ODS ini justru meningkatkan penipisan lapisan ozon. Dan di penelitian ini kurang begitu dijelaskan, dan mungkin bisa jadi masukan untuk analisis ke depannya tentang kenapa hal ini bisa terjadi, khususnya dengan metode yang digunakan. Siapa? Itu Pak untuk jawaban yang barangkali Bapak punya persepsi lain gitu, Pak. Ya, saya mau ngomentarin jurnalnya dulu ya. Ini jurnalnya ini kan kayaknya sih lebih bagus mengangkat yang jurnal pembandingnya ya. Kan dia contohnya sudah real ya. Kalau ini kan 100 kali pindah tubuh kayak apa ya, bingung juga ya. Nggak kebayang juga sih ya. Jadi memang benar-benar menyerahkan pada hasil model gitu. Pindah tubuh aja udah besar itu ya. Mungkin kayak Danau Toba kali ya. Gunung Toba itu ya. Oke, ini juga menarik juga ya. Jadi ya memang sih, jadi dia sudah mengambil 2 tema sebenarnya. Mengambil letusan gunung dan sekaligus juga penipisan ozon ya. Ozon yang di atas ya. Ozon yang di stratosferik ozon ya. Bukan yang di troposferik ya. Ya, penipisannya karena ada beberapa zat penghancur ozon ya. Ya, klorofluorokarbon ya. Dan juga klorin ya. Jadi mekanismenya ada di PSFC ya. Polar Stratospheric Cloud ya, di sana ya. Jadi di bagian-bagian polar itu, yang bagian-bagian kutub itulah yang yang rentan terhadap penipisan ozon ya. Kalau di daerah-daerah yang di daerah-daerah tropis tidak begitu ya, karena memang ya polar stratospheric cloud ini dia terjaga dengan baik di daerah kutub. Semakin dingin lokasi kutubnya, PSFC-nya ini semakin awet gitu. Ya, jadi begitu. Jadi makanya di kutub selatan itu dia lebih dingin, ya, makanya dia PSFC-nya semakin awet sehingga lubang atau penipisan ya, bilangnya bukan lubang ya, dia nggak berbentuk lubang sih ya. Penipisan lapisan ozon ini makin besar. Ya nanti suatu saat kalau zat pencemarnya banyak di udara disuntik sampai stratosfer ya, makin ganas ya pengikisan lapisan ozon itu ya. Dia itu akan revive nanti ya ketika ozon nanti akan terbentuk lagi ketika musim hangat ya, musim panas ya, baru dia akan kebentuk lagi gitu ya. Nah, kalau ketika musim dingin yang dia harusnya terbentuk ya karena ada PSFC itu ya dia terhambat ya. Jadi ada gas CFC yang
terperangkap dalam PSFC yang menghambat pembentukan kembali lapisan ozon ya. Cuman emang materinya memang menarik ya, dihubungkan dengan letusan gunung tadi yang Merapi. Saya juga nggak nyangka juga Merapi bisa membuat seperti itu ya. Karena Merapi ini kan termasuk gunung yang pendek ya. Dia tidak tinggi, letusannya juga nggak tinggi dia. Tidak seperti Gunung Sinabung ya. Gunung Sinabung itu sangat tinggi sekali letusan. Terus yang di Bali itu gunung apa namanya? Gunung Batur apa namanya? Ya, itu juga Gunung Agung ya. Gunung Agung ya. Gunung Agung itu juga sangat kuat ya daya letusnya ya. Apa namanya vertical column-nya ya. Merapi ternyata juga ada ya. Menarik juga ya. Cuman memang karena nggak ada penelitian yang belum ada mungkin ya atau belum menemukan ya. Yang sama-sama membandingkan yang di gunung berapi di Indonesia, Merapi dengan apa gitu yang berpotensi merusak apa namanya stratospheric ozone, kita nggak bisa bandingin. Kalau itu apa dari di jurnal pembanding cuma Merapi doang ya? Iya Pak, cuma Merapi doang Pak. Iya. Kalau Pinatubo memang besar itu ya, letusan itu besar. Terus kayak Krakatau itu, bukan anak Krakatau ya, Krakatau ya. Jadi sekarang tuh cuma anaknya doang ya. Dulu itu bapaknya dulu ya. Yang meletus itu sangat besar banget ya. Daya ledaknya tinggi ya. Bahkan bisa pernah menghilangkan beberapa desa dalam kolonial Belanda ya, di bagian Banten itu ada desa yang hilang karena letusan Gunung Krakatau ya. Katanya begitu ya. Secara umum begitu ya. Jadi kalau hal-hal yang detail itu ya ada di jurnalnya sendiri ya. Saya juga apa namanya agak kesulitan mengikuti yang pertama ini karena memang dia bermain dengan skenario ya. Skenario letusan-letusan itu ya. Namanya skenario kan belum terjadi gitu ya. Kemungkinan terjadinya ya ada sih, cuman belum terjadi. Jadi nggak bisa dibayangkan gitu. Oke ya, saya rasa itu ya dari kelompok yang ini ya, memang sudah dengan baik. Cuman ini tadi ya, sayangnya kalau saya sih lebih suka yang pembanding yang jadi jurnal utama ya. Karena kalau Pinatubo kan ada di Filipina. Kalau pembanding kan si Merapi ini kan ada di Indonesia ya. Jadi bisa ketahuan mengeksplornya begitu ya. Oke, silakan ditutup. Atau ada yang mau tanya lagi nggak? Mohon izin Pak, tadi ada satu lagi pertanyaan yang belum dijawab Pak dari Lutfi. Oh ada ya? Ada yang Pak. mana ya? Yang skema kenapa 2011 itu penipisan ozonnya lebih parah daripada jurnal pembanding gitu Pak. Nah itu ada di jurnal tuh ya. Yang baca jurnalnya gimana? Jawab. Izin Pak, jadi berdasarkan hasil jurnal tersebut penguatan polar vortex pada tahun 2011 ini disebabkan pertama itu akibat dari letusan gunung berapi, di mana letusan gunung berapi ini mengakibatkan terjadinya pemanasan pada lapisan stratosfer. Nah, pemanasan lapisan stratosfer ini mengakibatkan peningkatan pada gradien suhu antara wilayah polar dan wilayah ekuator. Nah, selain itu, kejadian letusan ini juga terjadi di bulan pada transisi antara musim gugur ke musim dingin, sehingga peningkatan suhunya itu terjadi akan berangsur-angsur sehingga puncaknya itu di musim semi atau di peralihan antara musim dingin ke musim semi. Sehingga ketika proses pemanasan yang tinggi ini, jika pemanasan yang tinggi di bulan Maret dan berbarengan dengan pemanasan yang tinggi di ekuator pada bulan Maret dan berbarengan dengan puncak musim dingin di wilayah kutub utara, akan mengakibatkan penguatan. Jadi kayak ada double faktor yang mengakibatkan penguatan pada nilai polar vortex. Nah, selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini juga dijelaskan bahwa kondisi pada saat tahun 2011 sampai 2011 ini berbarengan dengan KBO baratan, yang mana KBO baratan ini juga merupakan salah satu faktor dalam penguatan polar vortex. Nah, jadi utamanya itu skema kenapa ozon pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup tinggi ini disebabkan karena ada 3 faktor tersebut yang mengakibatkan peningkatan pada polar vortex, yang akhirnya peningkatan vortex ini mengakibatkan juga mendorong pembentukan awan stratosferik di wilayah polar. Akibatnya bukan karena Merapi semata ya?
Bukan, Pak. Jadi ada 3 faktor tersebut, Pak. Jadi kenapa pada tahun 2011 penipisan ozon tersebut mengalami peningkatan yang sangat cukup signifikan dibanding 16 tahun semenjak tahun 1979. Terus juga kenapa tata klimatologisnya itu diambil dari tahun 79 sampai dengan 2016 disebabkan karena sebelum tahun 79 sebelum tahun 1979 tersebut terdapat peningkatan suhu yang signifikan utamanya pada saat kejadian Pinatubo. Jadi pada penelitiannya itu ingin menyisihkan gitu Pak, menyisihkan penelitian dari Pinatubo sehingga dia cuma diketahui peningkatan yang tingginya itu cuma di letusan Gunung Merapi saja gitu Pak. Yep. Oke. Gimana? Ada lagi nggak yang mau nanya? Nggak ada. Oke, jadi memang topik gunung berapi ini ya masih harusnya jadi domain mana antara meteo atau klimat masih bisa masuk ke klimat, masih bisa masuk ke meteo, tergantung mau ngeliatnya dari apa gitu ya. Ya kalau ngeliatnya dari benar-benar dari air quality-nya, kualitas udaranya misalnya ada debunya atau semburan itu bagaimana gitu ya. Ya bisa dilihat dari faktor masuk ke, kalau mau bikin skripsi ya bisa ke klimat. Tapi kalau mau ngeliat misalnya pengaruh cuacanya ya masuknya ke meteo gitu. Dan jadi nggak masalah sih ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bikin skripsi masalah letusan gunung nih. Kalau kita sih, saya baru tahu bukan baru tahu, hanya sementara ini baru mengetahui caranya itu dengan WRFCM gitu. Dengan yang lain-lain itu belum tahu ya, dengan yang CCM itu belum tahu, dengan yang lain pemodelannya belum tahu gitu. Jadi dengan WRFCM itu udah cukup untuk pemodelan dari letusan gunung ya. Nah tinggal datanya aja ya, datanya kadang-kadang kita kan perlu cross check datanya apa, pakai data satelit atau pakai apa gitu ya. Kadang-kadang agak-agak sulit data di BMKG itu ya. Oke, silakan ditutup. Ntar dulu. Apakah ada pertanyaan lagi ya? Apakah ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajarannya adalah kalian harus banyak membaca ya. Kalau kalian banyak baca itu kalian bisa nulis sih. Gitu. Jadi kalau mau bisa menulis skripsi dengan baik, ya harus baca skripsi ya. Bentuknya skripsi atau baca tulisan ya. Bagaimana cara penulis itu menyimpulkan, bagaimana cara dia menjabarkan hasil, bagaimana cara dia membuat metode ya. Kalian udah bisa mengomentari berarti bertambahlah ilmu ya, walaupun nggak banyak ya. Tapi persiapan untuk skripsi nanti penting sekali ya. Jadi caranya gitu ya. Kalau kalian nggak pernah baca nggak akan bisa nulis. Jadi prinsipnya ya prinsip kayak kita belajar nulis sih. Nulis itu kan perlu melihat. Kalau nggak pernah baca bentuknya skripsi yang bagus kayak apa, ya nggak bisa nulis. Ya contohnya orang yang tunanetra nggak bisa nulis ABCD EFG, nggak bisa ya. Dia hanya bisa taunya huruf Braille. Nggak bisa dia tulis atau gambar mobil bagaimana ya. Susah ya. Kayaknya nggak bisa sih ya. Ya sama dengan berbicara, kalau mau bisa berbicara dengan baik ya harus mendengarkan. Contohnya orang tunarungu, karena dia tunarungu dia nggak bisa berbicara. Jadi gitu, caranya gampang aja ya. Jadi kalau mau berbicara dengan baik, banyak mendengarkan, kemudian mau menulis dengan baik, banyak membaca ya. Makanya kalau penulis novel itu biasanya dia pembaca yang baik ya. Hobi baca novel, jadi penulis novel ya. Nggak mungkin itu ya, hobi nulis novel tapi nggak pernah baca novel, nggak mungkin. Itu sangat-sangat sulit itu. Sulit. Nggak mungkin. Bisa nulis tapi nggak bisa baca itu nggak make sense itu ya. Nggak ada di dunia ini orang bisa nulis tapi nggak bisa baca. Ya. Kalau bisa nulis, ya dia bisa baca ya.
Gitu. Kalau dia bisa bicara, dia bisa mendengarkan. Caranya gitu aja ya. Oke ya. Ya kita sesi hari ini cukup singkat ya karena menghabiskan tugas itu dulu ya untuk nilai. Kemudian nanti di minggu depan akan ada pertemuan lagi di hari Selasa siang ya. Jam 2 juga. Oke, sekian pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa minggu depan. Sebentar. Saya belum absen. Tadi itu dong, minta ditampilin dong di yang presentasi yang pertama tadi. Belum saya screenshot soalnya. Bisa tampilin lagi ya, judulnya aja buat di screenshot, buat absen. Ada semua ya, 26 ya. Judulnya aja. Yang ada gambar identitas jurnalnya tadi. Oh, ini aja. Oke, ya. Udah ya, makasih ya. Saya lihat dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak.